Guru sekumpul itu waroknya luar biasa, memegang syariat itu luar biasa, cari yang berat-berat bukan ringan-ringan. Dan sekarang ada seperti misalkan saya sebutkan Gus Fuad Pleret misalkan. Dosa itu nggak masalah, asa itu nggak masalah. Yang masalah itu putus asa. Orang pada ribut soal maksiat, ya biarin aja maksiat, cuma namanya jika orang bukan wali, ya wali murid, biasa aja maksiat. Bahaya dari dosa itu putus asa. Jadi ulun itu terobsesi dengan tiba-tiba ya dalam 1 tahun terakhir kalimat hadis itu yasiru walatu asiru, mudahkanlah orang dalam urusan beragam, jangan kau berat-beratkan, jangan kau persulit. Hari gini sok-sokan kan gitu, itu namanya membutakan diri. Itu zaman akhir, iman lemah, godaan kuat, masa-masa orang itu. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim. Beliau sejak kecil sudah dengan guru sekumpul, sering bertemu dengan guru sekumpul, dan beliau tahu seluk-beluk keseharian pribadi karakternya guru sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan lagi tentang ini satu ya, karena ada yang mengangkat-ngangkat nama guru sekumpul. Saya bukan tidak kenal dengan guru sekumpul, keluarga saya sudah puluhan tahun yang lalu sudah kenal dengan guru sekumpul, yaitu Allahumma yarham al-arif billah Maulana Syekh Muhammad Zaini Al-Banjari. Ini buku dari warisan dari keluarga saya ya. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim. Beliau sejak kecil sudah dengan guru sekumpul, sering bertemu dengan guru sekumpul, dan beliau tahu seluk-beluk keseharian pribadi karakternya guru sekumpul. Tidak hanya sebatas sekarang yang taunya melalui dari informasi-informasi internet atau YouTube. Jadi beliau tahu langsung. Jadi bukunya ini buku lama ya. Ditulis, dicatat oleh Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim, dan beliau sudah minta izin kepada Allahumma yarham al-arif billah Maulana Syekh Muhammad Zaini Al-Banjari, yaitu guru sekumpul. Saya buktikan bahwasanya waliullah sebagaimana disebutkan abah guru sekumpul, beliau sangat taat kepada syariat, bahkan wiroyahnya pasti. Saya buktikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ansori. Beliau pernah bercerita, katanya guru sekumpul itu waroknya luar biasa, memegang syariat itu luar biasa, cari yang berat-berat bukan ringan-ringan. Dan sekarang ada seperti misalkan saya sebutkan Gus Fuad Pleret misalkan, sedikit-sedikit menggunakan dalil yassiru walatu asiru, jangan persusah soal agama, jangan perberat-berat soal agama. Sekarang sudah repot, sekarang sudah tantangan luar biasa, godaan luar biasa, masih mau diberat-beratkan. Dalilnya yassiru walatu asiru. Saya belum sempat dan mungkin tidak memungkinkan kalau saya jabarkan itu. Kemudian apa lagi yang disebutkan? Dalil dalam ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa di luar dari kemampuannya. Ini dibuat dalil untuk mempermudah, meremeh-remehkan hal syariat. Jadi begini tidak boleh, boleh serba nggak boleh, gimana kan Ruth? Nah, kurang lebihnya begitu ya, kurang lebihnya begitu. Ini mengaku cinta kepada guru sekumpul. Guru sekumpul, beliau luar biasa cinta terhadap syariat. Betul-betul mengambil yang kuat, yang berat-berat. Contoh, dalam buku ini yang saya sebutkan tadi, beliau Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim menceritakan secara langsung kepada kita-kita dan sebagai pelajaran bahwa abah guru sekumpul itu memegang syariat kuat sekali. Contoh, suatu ketika beliau berangkat ke pasar. Abah guru sekumpul lalu membeli sayur. Sebagaimana kita ketahui di dalam praktek jual beli, di mana akad
kesepakatan di dalam jual beli, saya beli Pak ya, maka Bapak itu ya saya jual. Itu menjadi ketetapan yang luar biasa untuk menjaga kehati-hatian transaksi jual beli di dalam bab buyur. Maka beliau sebagaimana kita ketahui dan sekarang masih dipraktekkan, misalkan di toko basmalah masih dipakai itu. Saya jual Pak, ya saya beli, jawabnya begitu. Itu sangat-sangat sah sudah. Sangat-sangat sah. Dan ini berat kadang karena kita tidak biasa. Nah, ini dipakai oleh guru sekumpul. Bahkan guru sekumpul kalau tidak akad-akatan menganggap itu ada akad-akatan yang tidak sah. Maka yang dibeli barangnya tersebut ini tidak halal bagi dirinya. Subhanallah. Jadi ceritanya begini. Ketika di pasar, abah guru sekumpul, beliau bertanya, beliau minta akad atau beliau sebagaimana biasa, ya Pak saya beli ya. Penjualnya di warung tersebut tidak mengindahkan, malah marah-marah. Apa sih? Kurang lebihnya begitu mungkin. Karena berkali-kali, Pak, saya beli ya, kata abah guru sekumpul. Pak, saya beli ya. Pak, saya beli, kurang lebihnya begitu. Ini tidak dijawab dan malah dimarahi. Mungkin orang merasa, oh ini apa sih anak-anak ini ribet. Kurang lebih begitu mungkin. Abah guru sekumpul akhirnya pulang. Pulang membawa sayur tersebut. Maka di tengah jalan ketika sudah tidak ada orang, sayur tersebut dibuang. Kenapa? Karena itu dianggap tidak halal. Hanya karena tidak akad makputnya tidak jelas, akad-akatannya tidak jelas. Ijab kabulnya tidak jelas. Maka dianggap haram sayur itu. Tidak halal bagi dirinya. Karena tidak diakad secara syariah. Ini wiraiyah, kehati-hatian guru sekumpul di dalam beragama. Bukan meremehkan seperti kita-kita sekarang yang menganggap pecinta guru sekumpul tapi hanya mengambil satu ketenaran namanya saja. Bukan. Ini salah satu. Kemudian ada lagi. Saya akan baca kepada Anda supaya Anda jelas. Karena ada yang beralibi kemudian bertameng cinta guru sekumpul tapi tidak suka terhadap nahi mungkar. Misalkan yang dilakukan oleh Habib Rizik bin Syihab misalkan. Padahal apa yang menjadi wasiat daripada guru sekumpul, ini wasiat loh ya, pesan bagi siapa? Bagi kita semuanya, pecintanya. Jadi wasiat daripada guru sekumpul, saya baca kepada Anda dengan bahasa aslinya karena saya tidak paham bahasa Banjar. Ini guru sekumpul wasiatnya karena beliau selalu berpegang teguh pada kebenaran. Apa kata guru sekumpul? Jangan karena takutan kada makan lalu kada wani menyampaikan kebenaran. Jangan karena takut lapar kalian diam aja, melihat kebatilan bungkam aja, malah mendukung karena takut lapar. Jangan, kata guru sekumpul, jangan begitu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kada mengurangi rezeki dan kada menghandapkan umur. Karena nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan mengurangi rezeki. Jangan khawatir kepada Allah. Dan itu tidak akan mengurangi umur. Jangan khawatir kepada Allah. Ini wasiat guru sekumpul untuk Anda pegang. Bahwa beliau cinta betul, akan bergerak sedemikian rupa, tidak akan pernah menoleh kanan kiri ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Guru sekumpul. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi pelajaran dan ini menjadi satu prinsip kita di dalam beragama. Tidak tasawuf-tasawufan ketika kita belum pada saatnya. Kita bertorekoh sholat, baik sholatnya, berjamaahnya, dijaga betul. Itu torekoh. Sebagaimana diajarkan oleh Kiai Hasani Nawawi Sidogiri. Ketika ditanyakan torekahnya apa? Sholat. Ya sudah. Ya, bukan kami menyampingkan ada Al-Qadiriyah, Tijaniyah dan sebagainya. Tidak. Karena beliau menyampaikan dakwahnya di kalangannya. Jadi yang memberatkan terhadap masyarakat tidak nyambung itu nggak disampaikan di publik, nggak ada. Hanya yang baru-baru ini aja memasarkan malamatiyah ini dan itu. Kalau nggak ngerti nama-nama ruh, jangan ngaku mursyid. Apa itu? Wali apa itu? Mursyid apa? Jadi mari saudara kaum muslimin dimanapun berada, jaga diri kita, jaga keimanan kita, jaga agama kita, karena ini yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Anak-anak cucu kita saya titip di rumah Anda, jaga baik-baik, arahkan, karena bagaimanapun itu tanggung jawab Anda. Salah mengarahkan, tanggung jawab Anda yang akan menggelincirkan Anda dari neraka, yang akan menggelincirkan
Anda dan kita semuanya ketika salah mendidik anak ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.